dengan saya Ibu Orisa Oktaria ya Dek ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai material manajemen kembali. Jadi lanjutan untuk material manajemen yang sudah kita pelajari sampai dengan step 4 kemarin itu display stock ya. Selanjutnya di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai create purchase requisition. Jadi kita itu mau mesen barang untuk kita pakai atau kita jual nantinya kepada customer, tapi kita mesennya itu ke vendor ya. Kita perlu barang A gitu kan ya. Nah, kita mau buat pemesanan tersebut. Jadi itu namanya create purchase requisition. Kita langsung saja untuk create purchase requisition itu ada di modul material management study case page 15 ya, page 15. Di sana ada step 5 create purchase requisition. Kita langsung saja, yaitu stepnya kita ke logistik. Setelah logistik kita pilih material management, kemudian purchasing, purchase requisition, kita pilih purchase requisition, kemudian create. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, setelah berada dalam tab ini ya, kita berada dalam tampilan seperti ini. Kita akan pilih expand headernya deh. Headernya kita mau expand, kita klik saja ya. Setelah kita klik seperti ini, kita akan ketikkan Global Black, perusahaan kita ya, itu sedang memerlukan atau sedang membuka peluang kepada seluruh vendor untuk menawarkan barangnya ya. Kita ketikkan dulu. Oke, ini yang kita ketikkan, kita mau buka order gitu kan ya, untuk keseluruhan vendor kita. Oke, setelah kita ketikkan seperti ini dek, kita akan expand item overview-nya. Tadi kan kita yang header-nya, sekarang kita item overview-nya. Kita mau masukin nih item apa yang mau kita buka secara massal untuk vendor nawarin ke kita. Kita masukin item material yang kemarin kita sudah sudah buat ya. Materialnya kalau kalian masih ingat itu chain lock. Jadi kita masukin aja di sini CHLO1 sesuai dengan learn kita masing-masing. Karena Ibu 100 di sini CHLO1 100 ya. Kalian sesuai dengan learn kalian masing-masing. CHLO kalau learn-nya 85 ya 085. Setelah itu kita masukin kuantitinya 200. Kemudian delivery date-nya 3 bulan dari hari ini.
Jadi kalau misalnya kalian buatnya tanggal 19 gitu kan ya, jadi 3 bulan dari tanggal 19 berarti bulan 2 ya. Ini kita buat 3 bulan, jadi Desember 1, Januari 2, Februari 3, bulan 2 ya. 18, 3 bulan, 3 bulan ke depan. Kemudian plannya kita isi dengan MI00, Miami ya, MI00, storage location-nya TG00. Kemudian kita geser ke kiri ya. Ini ya. Item yang paling kiri. Yang paling kanan. PGR ini kita isi dengan N00. Setelah seperti ini kita enter. Setelah kita enter, make sure kalau tidak ada warning ya, tidak ada yang dimerah-merahin gitu ya, tidak ada yang salah. Setelah itu kita save. Nah, akan ada nomor purchase requisition yang tercreate. Setiap masing-masing kalian akan berbeda. Ini nomornya. Selanjutnya kita akan mendisplay stok. Kita mau lihat nih display stok bahwa ada permintaan atau enggak gitu kan ya. Kita back aja ini kita back, kita ke display stock, kita logistik, material management, tapi ke inventory management, purchasing ibu tutup. Kita pilih inventory management, environment. Sudah environment, stock. Kemudian stock requirement list. Di sini kita masukin materialnya, material kita ya, CHLO1 sesuai dengan LEN kalian. Kemudian plannya kita isi MI00. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini, Dek. Di sini akan muncul seperti ini. Akan ada permintaan ya, Dek ya. Jadi ibarat kata bagian produksi lah ya. Bagian produksi itu minta chain lock itu sebanyak 200 untuk memproduksi sepeda gitu kan ya. Minta sebanyak 200. Jadi di sini kita mau display stok aja. Karena sudah terdisplay kita back. Selanjutnya step ke-7. Step ke-7 itu kita meng-create lagi, kita buat lagi, bukan hanya display. Kita mau buat adalah quotation ya. Quotation. Jadi kita mau minta barang itu untuk diadakan. Jadi kita mau buat atau kita mau create request for quotation. Jadi kita sama tadi ya, ke logistik, kita langsung aja ke logistik, material management, kemudian kita ke purchasing lagi, inventory managementnya ibu tutup, ke purchasing. Di purchasing kita pilih RFQ atau quotation, kemudian request for quotation, dan create. Oke. Di sini kita akan membuat quotation atau create quotation. Langkahnya kita masukin di sini sudah ada AN ya, RFQ type-nya AN, kemudian RFQ date-nya tanggal hari ini, kita pastikan saja tanggal hari ini. Kemudian quotation deadline-nya kita isi di tanggal 1 bulan berikutnya, sama seperti tadi kita buat di permintaan yang pertama kali ya, di sayembara yang pertama kali. Kita mau buat di tanggal yang 1 Desember 2020. Selanjutnya kita mau isi purchase organization-nya itu US00, purchasing group-nya N00, kemudian plan-nya kita isi MI00. Setelah ini kita isi semua. Selanjutnya kita reference to
PR requisition ini ya, create refreshing requisition yang sudah kita buat tadi. Ini nomornya langsung masuk ke sini tadi, nomor unik yang terbuat setelah kita buat purchase requisition. Setelah seperti ini, kita klik saja continue. Setelah berada dalam tampilan seperti ini, Dek. Di sini storage locationnya kita isi dengan TG00. Kemudian kita select all item. Setelah kita select all item, kemudian kita adopt atau kita copy ya. Oke, setelah muncul di screen yang ini ya, selanjutnya kita akan ke header detail yang ada di sini. Setelah ada di screen seperti ini, kita klik saja header detailnya. Kemudian kita masukkan call numbernya ya. Jadi untuk kita manggil dia nanti, kita masukin di sini RF key 100 seperti biasa, len kita masing-masing ya. Jangan kalian ikut 100 juga, nanti kalian nggak kepanggil, kalian nggak tahu mau manggilnya itu pakai apa. Ini sekali lagi diingat untuk manggil RF key yang kita mau buat ya, RF key 100. Setelah kita isi call numbernya, kemudian kita klik overview. Kita klik overview di kanan bawah, pojok kanan bawah. Setelah seperti ini, kita pastikan bahwa yang kita pesan itu benar ya. Chain lock sebanyak 200. Setelah kita pastikan benar, selanjutnya kita klik supplier address. Supplier address ada di atas ini ya, kita klik aja. Kemudian di supplier address ini kita cari vendornya, vendor yang akan menawarkan barang ke kita. Jadi vendor yang pertama kita cari itu adalah Midwest Supply. Caranya seperti biasa, sama seperti kita nyari customer ya. Klik search seperti ini. Kemudian di search termnya kita masukin aja LEN kita. Kita enter. Nah, ini adalah keseluruhan nama vendor yang ada di perusahaan kita ya. Sekarang kita mau pilih Midwest Supply deh. Kita coba cari Midwest Supply. Kita cari Midwest Supply, oke, yang ini ya, Midwest Supply. Kita klik 2 kali aja. Setelah masuk nomor vendornya di sini, ya, kemudian kita enter, maka akan muncul keseluruhan namanya, alamatnya, gitu kan ya, keseluruhan dari vendor ini. Setelah kita enter, kita muncul data-datanya, kita save aja deh. Kita save. Nah, ini adalah nama vendor yang sudah kita buat. Sedangkan kita mau buat vendor yang menawarkan barang ke kita bukan hanya Midwest Supply. Jadi ada Dallas Bike Basic dan Spy Gear. Langkahnya kita hanya masukkan lagi vendor yang di sini ya. Kita cari untuk Dallas Bike Basic ya. Masukin lagi search term kita. Kemudian kita cari Dallas Bike Basic.
Oke, yang ini kita klik 2 kali, kemudian kita enter. Setelah muncul data-datanya, kita save lagi. Oke, setelah Dallas by Basic sudah, selanjutnya SpyGear, kita search lagi, masukin search termnya sama seperti tadi ya. Kita cari SpyGear. Oke, yang ini ya. Kita enter, muncul data-data dari SpyGear, kemudian kita save. Oke, itu dia tadi untuk purchase quotation. Jadi ada 3 vendor yang akan menawarkan barang chain lock tersebut ya. Selanjutnya kita ke step 8, yaitu maintain quotation from vendor ya. Kita maintain quotation from vendornya. Maintain quotation from vendor itu jadi vendornya itu masukin harga berapa gitu kan ya setiap barangnya. Ini di back aja. Kita back. Oke, kita exit aja ya. Kita exit. Selanjutnya kita akan di maintain quotation yang Ibu bilang tadi. Maintain quotation itu step 8, maintain quotation from vendor. Jadi kita mau masukin harga-harga dari vendornya itu mau mau kasih kita harganya berapa untuk barang chain lock tersebut. Kita langsung aja ke logistik, kemudian material management juga, dari logistik, material management, kemudian ke purchasing. Setelah purchasing kita ke RFQ quotation, kemudian quotation dan maintain. Kita mau maintain ya. Oke, selanjutnya Dek. Kita mau maintain quotation dari vendor-vendor yang sudah kita buat tadi. Caranya kita mau masukin harga yang pertama kali Midwest dulu ya, Midwest Supply dulu ya, dari customer yang Midwest Supply. Caranya kita search di sini. Kemudian kita cari di sini di titik 3 ini ya, kita mau cari tab yang purchasing document per supplier tab. Purchasing document per supplier. Oke, yang ini deh. Purchasing document per supplier tab. Kita klik. Kemudian kita cari vendornya deh. Cara cari vendornya sama seperti tadi, masukin search term kita. Kemudian kita mau cari yang pertama adalah Midwest Supply. Dallas by Basic yang kedua ya. Kita Midwest dulu. Kita masukin Midwest, start search. Muncul yang ini, kita klik aja 2 kali. Setelah muncul seperti ini, kita enter saja. Nah, muncul ya datanya seperti ini. Ketika sudah muncul data di seperti ini, net price-nya kita masukin 32.00. 32 USD ya, dolar ya. Selanjutnya kita ke item condition. Kita more ya. Item condition. Sebelum kita ke item condition, kita select all dulu ya Dek ya. Select all item, kita checklist. Kemudian baru kita ke more dan item condition. Setelah ada di sini valid to-nya ya. Setelah kita berada dalam display yang ini, valid to-nya kita isi 3 bulan dari hari ini. Jadi sama seperti tadi bulan 2 ya. Bulan 2 tanggal 18. 3 bulan dari hari ini. Dari hari kalian buat atau kalian maintain dari quotation para vendor tersebut ya.
Setelah itu, setelah kita buat seperti ini, kita back aja. Kita back dan kita save. Oke, sudah termaintain, maka kita akan lakukan untuk tadi kan kita buat yang Midwest Supply ya Dek ya, berarti kita masih perlu untuk yang Dallas Bike Basic dan Spy Gear. Jadi kita search lagi, kita ulangi hal yang sama dengan kita cari nama vendornya, sama seperti tadi, masukin sistem kita, kemudian kita pilih Dallas Bike Basic, start search, muncul, kita klik 2 kali aja, setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita masukin net price-nya adalah 36.5. 36.5. Setelah seperti ini, tadi kita select all item, kemudian ke item condition, sama seperti tadi ya Dek ya, kita ulangi saja. Setelah di item condition, valid to-nya kita ubah ya, 3 bulan setelah dari hari ini, dari hari pembuatan quotation ini. Kita back dan save. Kita ulangi hal ini untuk vendor yang ketiga, yaitu Spy Gear. Kita search lagi, kita masukin learn kita. Kita masukin learn kita cari Spy Gear. Start search. Muncul, kita klik 2 kali aja. Setelah itu di enter. Net price-nya kita masukin, kalau yang Spy Gear masukinnya 35 ya. 35, select all item, item condition. Oke, di sini kita ganti lagi ya. Kita ganti lagi 3 bulan setelahnya. Oke. Setelah itu kita back dan save. Oke, itu dia tadi untuk maintain quotation-nya Dek ya. Maintain quotation dari vendor. Selanjutnya kita ada evaluate quotation from vendor. Jadi evaluate quotation from vendor itu kita sudah maintain, kita sudah masukin harganya. Selanjutnya kita mau evaluasi nih ya. Vendor mana yang memberikan harga termurah ya. Vendor-vendor mana yang memberikan harga termurah? Jelas kalau kita mau beli barang, kita pasti beli yang termurah. Sehingga kita mau cari nih vendor mana yang mau kasih kita harga termurah dari sekian vendor yang memberikan harga. Langsung aja, itu ada di step 9 halaman 25. Evaluate quotation from vendor, sama seperti tadi, dari logistik ke material management, selanjutnya ke purchasing, RFQ quotation, kemudian quotation, namun kita pilih price comparison. Kita mau pilih harga yang terbaik ya, harga yang termurah. Oke, di sini kita masuk purchasing organization-nya, kita masukin US 00, selanjutnya kita masukin collective RFQ, yaitu RFQ 100. Nah, ini dia yang Ibu bilang tadi call number ya. Call numbernya kita masukin RFQ 100. Kalau kalian salah masukin ini dan kalian masukinnya ini berbeda gitu kan ya, nanti dia nggak kepanggil deh. Ya, dia nggak masuk ke RFQ yang itu. Selanjutnya kita masukin RFQ, kemudian mean value quotation-nya kita checklist, determine effective price-nya juga kita checklist, kemudian kita execute. Nah, maka akan muncul semua di sini deh. Ya, yang ini adalah vendor pertama, vendor kedua, vendor ketiga. Vendor pertama itu tadi, vendor kedua Dallas ya, Spy Gear. Vendor pertama
Midwest ya, Midwest Supply untuk vendor pertama. Nah, kita lihat nih harganya. Harganya ada yang kasih 32, 35 dolar dan 36,5. Jelas kita mau milih yang 32 ya, karena 32 dolar ini yang termurah. Sehingga 35 dan 36,5 akan kita reject ya, akan kita reject. Kemudian kita pilih quotation numbernya, ini kita klik 2 kali aja yang mau kita reject. Kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih reject ya. Reject ada di sini. Ini deh rejection indicator. Kita checklist aja. Sudah kita checklist, kemudian kita save. Akan muncul seperti ini. Kita yes aja, warning seperti ini. Oke. Kemudian kita ulangi proses yang tadi untuk 35, karena kita hanya mau milih yang 32, kita klik 2 kali nomor quotationnya. Kemudian kita reject dan kita save. Kita yes. Itu dia tadi untuk step 9 ya. Evaluate quotation for price. Kita pilih price yang termurah. Oke, itu dia tadi pembelajaran kita, video pembelajaran kita dari step 5 sampai step 9. Dari kita buat quotation untuk vendor sampai ke kita buat kita maintain, kemudian kita pilih harganya yang mana yang paling murah. Demikian saja video pembelajaran untuk aplikasi bisnis hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan step berikutnya.